Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila telah diguncang bumi ini dengan guncangan yang teramat sangat dahsyat. Jadi dalam Al-Quran disebutkan akan terjadi nanti gempa yang teramat sangat dahsyat, yang menjadikan tidak ada satupun kehidupan bumi ini bisa diselamatkan. NASA ahli antariksa, Jepang ahli analisa gempa. Apa yang dikatakan oleh pakar gempa Jepang ini dibenarkan oleh pakar gempa dari Belanda, dari Amerika, dari Perancis, dari Australia. Banyak negara-negara besar membenarkan lebih kurang antara 70 sampai 80 tahun yang akan datang akan terjadi gempa maha dahsyat. Oke? Apakah ini kiamat? Jawaban kita adalah Allahu a'lam. Tahun 2001 di Discovery Channel, NASA Amerika Serikat mengatakan bahwa lebih kurang 80 tahunan yang akan datang, bumi ini akan mengalami hantaman yang teramat sangat dahsyat dari satu pecahan bintang yang besarnya setengah bumi. Lebih kurang 80 tahun yang akan datang, setengah bumi ini besarnya. Padahal pecahan bintang yang garis diameternya setengah kilo saja, apalagi 1 kilo saja, 1 kilometer maksud saya, ini sudah cukup menghancurkan peradaban dinosaurus. Bagaimana dengan setengah bumi? Maka yang terjadi adalah kehancuran total. Jika kita samakan dengan Al-Quran, Allah menyebutkan Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yawma yakunun nas kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. Ini yang ada dalam Al-Quran. Al-Qari'ah, terjadi hantaman besar, suara menggelegar yang teramat sangat menakutkan di langit. Wa ma adraka mal-Qari'ah, apakah itu suara besar, hantaman yang sangat besar, suara menggelegar yang teramat sangat menakutkan di langit. Wa ma adraka mal-Qari'ah, apakah itu suara besar, gelegar yang teramat sangat menakutkan di langit. Yauma yakunun nas kal farashil mabthus, pada hari itu manusia seperti anai-anai yang berterbangan. Wa takunul jibal kal 'ihnil manfush, dan gunung-gunung seperti kapas yang ditiup. Ternyata itulah kiamat. Kapan kejadiannya? Allah tidak menyebutkan di dalam Al-Quran, Nabi juga tidak menyebutkan dalam hadis. Tetapi para pakar dan ahli antariksa NASA mengatakan di tahun 2001, lebih kurang 80 tahun yang akan datang, akan ada hantaman setengah bumi besarnya pecahan bintang. Ini satu. Yang kedua, di tahun yang sama, para pakar dan ahli bumi Jepang, dan mereka memang terkenal dengan keahlian mereka dalam masalah gempa. Apa yang dikatakan oleh Jepang? Lebih kurang antara 75 sampai 80 tahun yang akan datang. Lihat kemiripan tahun. Lebih kurang antara 75 sampai 80 tahun yang akan datang, bumi ini akan mengalami gempa yang maha dahsyat. Tidak ada satu negara pun yang akan selamat. Tidak ada satupun teknologi yang akan bisa menghentikan gempa ini. Bahkan tidak ada kehidupan yang bisa bertahan dengan dahsyatnya gempa itu. Lebih kurang 75, antara 75 sampai 80 tahun yang akan datang. Pengumuman ini terjadi di tahun yang sama, 2001. Maka kaum muslimin yang kami muliakan, yang ada dalam Al-Quran adalah baca sama-sama surat Az-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila telah diguncang bumi ini dengan guncangan yang teramat sangat dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha, seluruh yang ada di dalam bumi, dalam perut bumi, keluar muncrat menghantam seluruh daratan. Tsunami dahsyat terjadi, isi perut bumi pun keluar muntah. Faqala al-insanu ma laha, seluruh manusia nanti berkata, apa ini?
Jadi dalam Al-Quran disebutkan akan terjadi nanti gempa yang teramat sangat dahsyat, yang menjadikan tidak ada satupun kehidupan di bumi ini bisa diselamatkan. NASA ahli antariksa, Jepang ahli analisa gempa. Apa yang dikatakan oleh pakar gempa Jepang ini dibenarkan oleh pakar gempa dari Belanda, dari Amerika, dari Perancis, dari Australia. Banyak negara-negara besar membenarkan lebih kurang antara 70 sampai 80 tahun yang akan datang akan terjadi gempa maha dahsyat. Oke? Apakah ini kiamat? Jawaban kita adalah Allahu a'lam. Karena Nabi ditanya kapan kiamat, saya tidak tahu, kata Nabi. Maka dengan ini akidah kita semua, kita menolak adanya pernyataan penyampaian tentang ramalan kiamat. Kita tolak ini. Tetapi ketika Nabi ditanya tanda-tanda kiamat, bahwa kalau tanda-tanda ini sudah ada maka kiamatnya sudah sangat dekat, jawaban Nabi dengan simple, ada. Apabila Arab mendadak menjadi kaya raya. Singkatnya begitu. Saya kumpulkan beberapa hadis sahih, dan Nabi berkata apabila Arab mendadak menjadi kaya raya, lalu mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Sekarang kenyataannya, sejak tahun 1969 ke atas, sejak minyak bumi ditemukan di negeri Arab, Arab yang dulu negerinya gersang, tandus, gurun Sahara yang luas, dan tidak punya apa-apa yang bisa dibanggakan dan diharapkan, tiba-tiba minyak bumi ditemukan, maka Arab pun menjadi negara-negara terkaya di dunia. Betul? Coba lihat sekarang, manakah negara yang pembangunan kotanya tidak ada yang bisa mengalahkan seperti Arab? Arab hari ini ada pada puncak kejayaan dalam masalah pembangunan gedung tinggi dan yang terbaik di dunia. Gedung tertinggi nomor 1 dunia hari ini adanya di Dubai. Ternyata tingginya 828 meter. Ternyata di Jeddah sedang proses pembangunan gedung yang akan mengalahkan ketinggian yang di Dubai, yang dibangun oleh orang terkaya nomor 1 di Arab Saudi, Pangeran Al-Walid bin Talal. Ketinggiannya 1,2 km. Saya datang ke Dubai, ke Abu Dhabi. Apa kata Konsulat Jenderal di sana kepada saya waktu beliau menghadiahkan buku sejarah tentang Arab? Dubai akan dibangun gedung yang ketinggiannya mengalahkan yang sedang dibangun di Jeddah. Di Jeddah aja belum selesai lagi, Dubai udah mau ngejar. Kuwait juga mengumumkan akan membangun gedung yang ketinggiannya di atas 1 km pula. Ada perlombaan membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Kata Rasulullah, jika zaman itu sudah kalian temukan, jarak masa antara kalian dengan kiamat itu sudah sangat-sangat dekat.